Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita panjatkan kepada. Kita awali dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sore ini kita akan membahas tentang perwakafan tanah. Khusus lagi pendaftaran tanah wakaf. Jadi salah satu cara mengalihkan hak atas tanah itu kan wakaf. Wakaf itu adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut syariah. Itu pengertian wakaf yang diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf ya. Jadi wakaf itu perbuatan hukum yang dilakukan oleh wakif. Wakif itu berarti orang yang mewakafkan untuk kepentingan umum dalam rangka ibadah. Harta benda wakaf itu terdiri dari dua, ya, benda tidak bergerak dan benda bergerak. Ya, kita bahas di sini benda yang tidak bergerak, ya, berupa tanah. Wakaf benda tidak bergerak yang berupa tanah wajib didaftarkan. Diatur dalam UPA ya, Undang-Undang Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 Pasal 19. Kemudian hak atas tanah yang telah diwakafkan hapus ya, sejak tanggal ikrar wakaf ya, dan statusnya menjadi benda wakaf. Dasar hukum ya, dari perwakafan. Jadi yang pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 60 tentang UPA, Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Kemudian Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, PP 2497 tentang pendaftaran tanah, PP 42 Tahun 2006, pelaksanaan dari Undang-Undang 41, Junto PP 25 2018, perubahan PP Nomor 42. Permen ATR Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2001 tentang perubahan ketiga atas Permen Nomor 3 Tahun 97 tentang pendaftaran tanah, pelaksanaan pendaftaran tanah. Permen ATR Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2011 tentang tata cara pendaftaran tanah wakaf. Jadi pendaftaran tanah wakaf mulai dari wakif ya, pihak yang mewakafkan harta benda miliknya itu bisa perseorangan, bisa organisasi, bisa badan hukum ya. Kemudian menunjuk nazir. Nazir itu pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Ini peruntukannya ini bisa disebutkan ya secara khusus atau umum. Misalnya wakaf untuk masjid, untuk pemakaman, untuk jalan, untuk sekolah, atau umum ya wakaf untuk dakwah atau kepentingan umum, itu lebih umum ya, boleh untuk masjid, boleh untuk apa saja, yang penting di jalan Allah. Perwakafan dilakukan di hadapan PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Di KUA itu pasti ada pelangnya ya, pelang PPAIW, karena kepala KUA itu ex officio sebagai PPAIW, pejabat pembuat akta ikrar wakaf. Tugasnya membuat akta ikrar wakaf, AIW atau akta pengganti ikrar wakaf.
dan mendaftarkan ke kantor pertanahan paling lama 30 hari sejak penandatanganan akta. Jabat pembuat akta ikrar wakaf diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama. Tugas nadhir ya, melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, ya, mengelola tadi diadministrasikan. Kemudian mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI, ya, Badan Wakaf Indonesia, itu pasal 11. Ini juga diatur yang mengenai bahwa nazir itu dapat menerima imbalan atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, tapi tidak boleh melebihi 10% dari hasilnya. Persyaratan menjadi nazir ya, itu bisa perseorangan, bisa organisasi, bisa badan hukum. Ya. Perseorangan itu WNI, beragama Islam, itu harus ya dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Misalnya sedang di penjara, penjaranya apalagi yang melebihi 5 tahun, itu nggak bisa terhalang. Bisa juga organisasi seperti NU, Muhammadiyah, Persis, LDII, MTA, Al-Irsyad, ya apa saja, HMI, PMI, organisasi. Pengurus memenuhi persyaratan sebagai nazir perseorangan tadi, ya. Kemudian bergerak di bidang sosial, pendidikan, masyarakatan, atau keagamaan Islam. Itu kalau organisasi. Bisa juga berupa badan hukum, yayasan, atau pengurus memenuhi persyaratan nazir perseorangan, badan hukum dibentuk sesuai ketentuan yang berlaku, gerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan. Yang paling baik itu diberikannya kepada organisasi atau badan hukum, ya, karena kalau perseorangan meninggal itu berarti harus diganti, ya, atau pindah tempat dan seterusnya. Kalau organisasi atau badan hukum kan relatif tetap ya organisasinya. Kalau pengurusnya bisa gunakan aplikasinya. Lalu jenis tanah yang dapat diwakafkan. Ada 2 jenis tanah yang dapat diwakafkan. Yang pertama tanah yang belum terdaftar atau belum bersertifikat. Itu ada 2 ya, tanah milik adat, letter D, gire, tok pajak, IPEDA. Tanda buktinya ya masih hanya letter D atau letter C. Yang kedua tanah negara yang dikuasai dengan itikat baik, tanah garapan, tanah negara bekas hak, tanah yang belum dilekati suatu hak dan bukan merupakan aset pemerintah. Ini mungkin banyak ya di daerah kita. Tanah negara tempati atau digarap tadi ya, tanah garapan. Tapi itu belum dilekati suatu hak, bukan aset. Ada di tempat kita ya, daerah saya juga termasuk ya, Manggis, itu kan daerah Gemente itu namanya ya. Perumahan negara dan penduduk itu nyewa, itu berarti tanah aset. Saya belum urus ini, baru mau diurus. Bulan kemarin baru ikut ini ya, ikut sosialisasi tentang tanah wakaf. Kalau tanah aset tuh nggak bisa diwakafkan, ya, jadi dia nanti disertifikatkan, keluar sertifikat sebagai tanah aset, dan yang menempati itu dipakai, dikasih hak pakai, ya. Dan itu nggak bisa diurus sertifikat wakafnya. Yang kedua tanah yang telah terdaftar atau bersertifikat, ya, kayak hak milik,
HGB, hak pakai, HGU maupun satuan rumah susun ya, HMSRS. Ya, jadi ada dua tadi ya jenis tanahnya. Yang belum bersertifikat itu berarti disertifikatkan dulu baru diwakafkan. Yang kedua sudah bersertifikat itu berarti bisa langsung diwakafkan. Wakaf atas tanah dapat dilakukan secara keseluruhan, misalnya luasnya 1000 meter persegi semua diwakafkan 1000 meter persegi atau sebagian ya, dilakukan pemisahan. Luas tanahnya contohnya 1000 meter persegi yang diwakafkan separuhnya misalnya 500 meter persegi itu bisa ya dilakukan pemisahan atau split ya, di split. Kemudian luas tanah yang dicatat dalam wakaf ya oleh dalam akta ikrar wakaf itu kalau tanahnya belum bersertifikat diukur ulang ya. Misalnya dia masih letter C, luas tanah yang dicatat dalam akta itu ya AIW itu hasil ukur BPN ya. Sering kita diskusikan ya kalau diukur ulang itu seringkali nggak sama ya. Bertambah apa berkurang, cenderungannya itu berkurang ya. Ini misalnya luas tanahnya masih letter C, 1000 meter persegi, ya, diukur ulang kan harusnya. Ukur BPN nah, jadinya hanya 950, hilang 50 meter. Maka yang digunakan acuan dalam wakaf itu ya, yang dicatat dalam akta ikrar wakaf itu yang diukur ulang tadi, 950 meter persegi. Termasuk tadi kalau sudah bersertifikat pun yang mau diwakafkan itu diukur ulang ya, yang diukur ulang. Jadi apabila tanah yang diwakafkan tanah yang telah bersertifikat, sertifikat harus divalidasi ya, atau dicek, cek ke kantor pertanahan. Bayarnya 50.000 itu ya tarif resmi. Penerimaan biaya penerimaan negara bukan pajak. PNBP. Dicek itu harus menggunakan sertifikat asli ke kantor pertanahan setelah dinyatakan valid mengenai letak, bentuk, luas, tidak sedang dijaminkan dalam tanggungan, tidak dalam sengketa dan seterusnya, baru dapat digunakan sebagai acuan dalam pembuatan akta ikrar wakaf. Ya. Kemudian persiapan apa yang harus dilakukan untuk mensertifikasi tanah wakaf di kelurahan itu surat keterangan alas hak, apakah dia masih letter C dan seterusnya. Surat keterangan penguasaan fisik tanah. Ini biasanya sudah ada belangkonya semua di kelurahan ya, tinggal diisi, ditandatangani Pak Lurah. Surat pernyataan persetujuan wakaf dari suami atau istri atau anak wakif. Ini wakif yang buat diketahui lurah. Kalau itu biasanya kalau kelurah ya diketahui RT, RW baru kelurah. SPPT, PBB. Bukti pelunasan. Atau kalau nggak ada itu berarti surat keterangan tidak terbit PBB. Kemudian ke KUA, khususnya ke PPAI, Jabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Untuk melakukan ikrar wakaf di hadapan PPAIW atau KUA. Yang menghadap itu wakifnya, nazir, sama saksi. Lalu keluar akta ikrar wakaf, kemudian pengesahan sebagai nazir.
dokumen yang harus disiapkan, ya, fotokopi KTP, baik wakif, nadir maupun saksi-saksi. Kalau wakifnya itu, kalau nadirnya organisasi, memberikan ADART, pengesahan, susunan pengurus, dan lain-lain. Sama kalau nadirnya badan hukum, yayasan, misalnya salinan akta pendirian, dan pengesahan dari Kemenkumham. Surat pernyataan tentang harta terpisah, yaitu organisasi atau badan hukum. Dan surat pernyataan bersedia untuk diaudit oleh instansi yang berwenang. Ini syarat kalau yang menerima organisasi atau badan hukum. Ya. Jadi memang harus dipisahkan harta wakaf tadi. Ini takutnya organisasi yang menerima itu sebagai nadir punya utang. Nanti malah tanah wakaf yang baru dikasihkan dipakai untuk melunasi kalau nggak dipisahkan. Itu maksud kenapa harus ada surat pernyataan harta terpisah. Yang kedua, sedia untuk diaudit. Ya. Yang berikutnya itu patok. Jadi buat patok batas bidang tanah. Ya. Harus telah terpasang dan mendapat persetujuan dari pemilik tanah yang berbatasan. Jadi dipatok ulang. Kalau sudah ada bangunan ditandai pakai cat itu ya, batasnya. Ya. Kalau tanah yang mau diwakafkan itu belum bersertifikat, ini pasti lebih panjang ya, harus diurus dulu sertifikatnya. Mengisi formulir permohonan wakaf. Ini ada bagian sendiri ya di kantor pertanahan itu yang ngurusi wakaf. Tadi kemarin yang datang tuh Pak Latif ya, itu siap dihubungi. Kantor pertanahan tutup jam 2, kalau wakaf boleh lebih ya. Kalau ngurus wakaf jam 2 lebih masih dilayani. Fotokopi legalisir KTP. 2 kali atas nama semua tadi ya, wakif, nadir, saksi ya, 2 orang saksi. Bukti kepemilikan tanah letter D. Bukti kepemilikan tanah, surat keterangan tanah negara. Surat keterangan bukan aset milik pemerintah dari instansi yang berwenang. Surat keterangan lurah bahwa tanahnya tidak dalam sengketa, tidak dalam perkara pengadilan, tidak sedang disita, tidak dijaminkan. Lalu akta ikrar wakaf dari PPAIW atau KUA setempat, fotokopi legalisir PBB. Kemudian mekanismenya pensertifikatan tanah wakaf dari tanah yang belum bersertifikat, misalnya letter D atau letter C. Pemohon ya, yang mengurus ya nadir. Datang ke kantor BPN, loket pendaftaran, berkasnya dilengkapi yang tadi syarat-syaratnya itu. Lalu akan dilakukan pengukuran dan pemeriksaan tanah oleh tenaga ukur, tukang ukur BPN. Setelah diukur, keluar pengumuman dan surat keputusan penegasan tanah wakaf. Lalu penerbitan sertifikat wakaf, penyerahan sertifikat wakaf kepada pemohon, yaitu nadir. Kalau tanahnya sudah bersertifikat, surat permohonan wakaf, formulirnya sudah disediakan, fotokopi legalisir sama tadi ya, KTP. Wakif, nadir atau kuasanya, dan 2 orang saksi. Bukti pemilikan tanah berupa sertifikat asli. Ya. Pemilik AGB hak pakai atas nama wakif yang telah dicek di BPN dan bersih ya, dari catatan sengketa, sita, perkara jaminan, perkara di pengadilan tidak sedang dijaminkan ya, atau hak tanggungan. Lalu akta ikrar wakaf dari KUA setempat. Surat keterangan dari lurah, tanahnya tidak dalam sengketa, tidak sedang dalam perkara di pengadilan, tidak sedang disita dan tidak dijaminkan. Fotokopi legalisir SP
TPBB dan pelunasannya, pembayaran PBB. Kalau dia badan hukum atau yayasan atau organisasi dilengkapi tadi ya, atau pendirian, ada ART, pengesahan dari Kemenkumham, susunan pengurus, pernyataan 2 tadi ya, data terpisah dan kesediaan untuk diaudit. Kemudian prosedur kalau terjadi perubahan nadirnya, tadi misalnya nadir perorangan meninggal ganti orang lain, itu pertama harus jelas sebab-sebabnya perubahan nadir karena apa. Meninggal dunia, berhalangan tetap, mengundurkan diri, diberhentikan oleh BWI dan Wakaf Indonesia. Dalam hal tertentu BWI punya kewenangan memberhentikan, bubar atau dibubarkan. Kalau ini organisasi, bisa juga berubah dari nadir perorangan kepada nadir organisasi atau badan hukum. Syarat pendaftaran perubahan nadir, syarat permohonan dilengkapi fotokopi KTP, PBB, penetapan nadir pengganti dari BWI, persetujuan dari wakif atau ahli waris wakif apabila wakif sudah meninggal. Jadi tetap harus minta persetujuan ya, karena nadir itu kan orang yang dipercaya oleh wakif. Kalau diganti, wakifnya harus setuju ya, kalau ahli warisnya terhadap siapa yang akan mengganti. Melengkapi anggaran dasar organisasi atau badan hukum dan sertifikat wakaf. Nanti Kepala Kantor Pertanahan akan melakukan pencoretan dan pencatatan penggantian nadir dalam sertifikat dan buku tanah. Jadi kalau sudah bersertifikat itu dalam buku tanah akan dicatat ya. Itu ada proses pencatatan pada buku tanah, kemudian dibuat sertifikat wakaf. Jadi ada 2. Ustadz live ya? Jaringannya mungkin. Jaringannya. Sinyal mungkin. Boring. Nazir apaan sih tadi? Nadir? Yang bertanggung jawab. Bede. Yang bertanggung jawab tentang itu. Yang menerima. Oh, yang bertanggung jawab menerima wakaf. Kayaknya.
Kok nggak masuk-masuk ya? Jadi biayanya tadi Rp0, tapi ada biaya transportasi, biaya akomodasi, konsumsi, yaitu pengukuran dan pemetaan batas bidang. Dibebankan kepada wajib bayar yaitu pemohon atau nazir. Termasuk biaya materai, patok, pajak-pajak kalau ada yang terutang, tanggung jawab pemohon. Jadi yang menjadi subjek hak dalam sertifikat wakaf itu nazir. Sekarang ada program PTSL, itu bisa ikut di situ, yaitu salah satu cara ya, percepatan persertifikatan tanah wakaf dan tempat peribadatan. Tempat peribadatan itu dihimbau ya untuk diurus sertifikatnya. Kalau itu wakaf ya diurus sertifikat wakafnya. Kalau pas ada di daerahnya itu PTSL, pendaftaran tanah sistematis lengkap, itu bisa diikutkan di situ proses perkelurahan. Atau kalau sudah lewat ya lewat pendaftaran rutin ya, sporadik. Di kantor pertanahan itu ada tim wakaf, sekarang tinggal menghubungi tim wakaf tadi. Sampai di sini ya, mungkin ada pertanyaan. Kemudian sebagai nadir ya, itu berfungsi sebenarnya untuk pengembangan aset wakaf. Badan Wakaf Indonesia itu fungsinya ini ya, melakukan pemberdayaan wakaf, menghimpun, mengelola, mengembangkan data benda wakaf, meningkatkan kompetensi dan jaringan badan wakaf, membuat peraturan dan kebijakan, meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berwakaf ini. Wakaf ini sedang digiatkan. Profesionalitas ya, nadir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, membina kemampuan nadir dalam mengembangkan wakaf, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, menertibkan pengadministrasian harta benda wakaf. Setiap 6 bulan sebetulnya nadir pengelola itu harus melaporkan ke Depak KUA setempat, misalnya ke BWI dan Wakaf Indonesia. BWI Kota Semarang itu asetnya di Depak Kota Semarang, tariatnya di situ. Unsur wakaf yaitu ada wakif ya, tadi orang yang mewakafkan harta benda wakaf, ada harta benda wakafnya. Lalu ada mauquf alaih. Mauquf alaih itu penerima manfaat dari harta benda wakaf. Nadir ya yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya. Lalu ada ikrar wakaf, ada peruntukan harta benda wakaf. Peruntukannya itu kalau agak umum lebih memudahkan nazir untuk mengelola. Ada tesis dulu di satu mungkin pernah dilakukan ya, orang mewakafkan untuk masjid. Tapi itu tanahnya strategis ya, ada di pasar, di tengah pasar atau pasar mana di sana itu.
Tapi di situ sudah ada masjid, itu masalahnya kan, nggak mungkin dibangun masjid lagi dekatnya. Nah, itu minta izin wakifnya untuk nggak untuk masjid tapi untuk yang lain. Akhirnya disetujui ya, dibuat ruko malah ya, rukonya disewakan, uangnya yang itu untuk digunakan untuk dakwah. Jadi untuk mengembangkan masjidnya itu atau untuk kegunaan yang lain. Itu soal peruntukan harta benda wakaf. Jadi tugas nadir itu berat ya, dia harus melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, termasuk perkembangannya. Itu ada laporannya, ya. Ada kolom-kolomnya yang harus dilaporkan. Laporan nadir kepada Kemenak dan BWI itu ada mengenai data harta benda wakaf, peruntukannya, pengelolaan dan pengembangannya. Bagaimana aliran kasnya, cash flow, manfaatannya untuk apa, data wakif dan nadirnya, pencatatan buku tanahnya, perubahan status kalau ada. Prinsip pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf itu prinsip syariah, harus produktif. Kalau diperlukan bisa digunakan lembaga penjamin syariah. Tadi pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia 6 bulanan. Tol Semarang Batang dulu ya, saya baca tulisannya Profesor siapa itu, Win. Banyak aset wakaf yang kena gusur belum diganti pemerintah. Ya. Ganti ruginya kan harus barang yang sama ya, digeser ke tempatnya yang lain. Misalnya wakaf masjid ya dibangunkan masjid yang sama atau lebih bagus. Pondok pesantren ya sama. Atau makam ya dipindahkan. Nah itu menurut catatan Prof. Rofik ya. Rofik. Win. Itu masih banyak yang belum diurusi. Nah itu tadi tugas nadirnya harusnya yang dibantu BWI ya mengurus ya penggantiannya ya. Itu amanah. Tugas nadir tadi bisa dua ya. Melakukan pendidikan, targetnya meningkatkan kualitas iman, ilmu, amal dari sasarannya yang mauquf alaih. Dari sisi usaha meningkatkan kesejahteraan atau ekonomi dari mauquf alaih. Yayasan kita sebenarnya namanya kan ya Yayasan Badan Wakaf. Kalau penjelasannya Pak Didi dulu memang ada bukunya ya. Dan Wakaf Sultan Agung ini termasuk diapresiasi ya. Mungkin 5 besar ya, atau berapa lah termasuk Badan Wakaf yang sukses mengembangkan amanah. Ada Badan Wakaf UII ya. Lalu yang satu di Sulawesi itu ya, Universitas juga, UMI kalau nggak salah ya, Universitas Muslim Indonesia. Itu wakaf semua. Tapi ada yang masih memberi masukan, kalau wakaf harusnya ya banyak beasiswa ya, sekolahnya gratis, rumah sakitnya gratis, pelayanannya tetap baik. Itu yang sedang dipikirkan yayasan. Sekarang disalurkan lewat lazisnya Wisula ya. Kalau nggak salah 10% dari keuntungan yayasan ya, dalam pengelolaan rumah sakit, universitas itu untuk beasiswa. Dan keinginannya terus meningkat ya setiap tahun karena wakafnya itu, sehingga memberi manfaat yang lebih besar pada yang nggak mampu terutama.
pengembangan dan pengelolaan itu bisa berupa sarana peribadatan, masjid dan seterusnya, pendidikan, ya, sekolah, pondok pesantren, kesehatan, poliklinik, atau pelayanan sosial, panti asuhan, lain-lain. Lebih baik lagi itu bisa menciptakan lapangan pekerjaan, kemudian menghasilkan dana bagi kegiatan sosial keagamaan tadi ya, dakwah. Bisa ada dana yang cukup untuk bantuan duafa dan yatim piatu. Bisa untuk sarana peningkatan ekonomi umat dan peningkatan kesejahteraan umum. Ya. Saya kira itu ya tentang perwakafan tanah. Apakah ada pertanyaan? Silakan. Mungkin ada pengalaman yang pernah mewakafkan menjadi nazir mungkin. Ada ini dari FAI ya. Ada yang punya Izin pengalaman. bertanya. Ya. Ada yang mungkin jadi nazir. Atau wakif ya. Mungkin Gak wakif. ada Ustadz. Pertanyaannya, apakah seorang nadir itu mendapatkan bagian dari tanah wakaf tersebut, mengingat tugasnya tuh berat sekali gitu Ustaz. Dan yang kedua, apakah tanah wakaf itu boleh diambil lagi oleh wakif? Ya, ini menarik nih. Gitu Ustaz. Yang pertama tadi sudah disebutkan ya, itu diatur kok, hanya boleh 10%. 10% dari hasilnya ya, bukan tanahnya nggak boleh, nggak dapat bagian. Itu sering jadi masalah juga di masalah hukum ya. Nadirnya nggak menjalankan amanahnya, kadang malah diaku punyanya. Terus diwariskan dan seterusnya itu betul. Ada juga skripsi apa tesis saya membimbing atau nguji itu ya di Purwodadi ya, sama kasusnya seperti itu ya. Nadirnya nggak amanah dipersoalkan sama bisa jadi wakifnya atau keluarganya atau masyarakat yang tahu bahwa itu wakaf ternyata salah penggunaan. Itu lembaga pendidikan juga sih ya, tapi kemudian seperti didaku punya dia padahal itu kan bukan ya. Kalau tadi yang diatur itu hanya boleh memanfaatkan maksimal 10% dari hasilnya ya. Terus yang kedua nggak boleh dialihkan, dijual atau ditarik kembali, itu sebetulnya nggak boleh. Kan itu sudah dilepaskan tadi definisinya itu. Kalau sudah diwakafkan itu artinya sudah dilepaskan. Udah nggak bisa diambil lagi. Ya, itu juga sering jadi masalah. Biasanya ahli warisnya yang persoalkan. Yang merasanya, loh itu kan tanahnya bapak saya atau mbah saya. Mau saya minta lagi. Nah problemnya, nadirnya itu nggak pegang suratnya. Karena banyak yang nggak diurus. Nah, itu rawan juga. Ya kan? Kalau dia misalnya ahli warisnya bilang kalau ini diwakafkan mana buktinya? Nggak ada sertifikat wakafnya. Nah ini tadi yang sosialisasi itu menghimbau kita untuk diurus lah, semua itu harus diurus legalitasnya. Untuk menghindari hal-hal tadi. Tidak punyanya atau mau diambil lagi oleh sebetulnya bukan yang mewakafkan, mungkin ahli warisnya. Biasanya begitu kasus-kasus. Itu posisinya jadi lemah juga ya kalau kita bilang ini tanah wakaf, buktinya mana? Kalau yang mau minta lagi tadi minta buktinya. Nggak ada. Nanti akhirnya penyelesaiannya ya baik-baik aja. Kadang kemudian disusui juga ya. Itu ada kasus di Solo dipersoalkan sama ahli warisnya mau diminta lagi. Akhirnya ini sudah berkembang bagus digantilah sama nadirnya, ahli warisnya itu. Jadi begitu ya, dialihkan, dijual aja, enggak. Kalau sudah diwakafkan tuh memang sudah dilepas betul, sudah terpisah. Tapi kalau dia mau mengelola sih masih boleh, tapi tadi itu maksimal 10%.
Nggak tahu saya dari mana keluarnya angka 10% tuh ya. Tapi di undang-undang bilangnya begitu. Itu untuk membatasi. Gitu ya Mbak Arina. Pertanyaannya bagus. Itu tadi bisa jadi topik skripsi sih sebenarnya kalau di hukumnya. Tentang wakaf tadi. Ada lagi yang lain? Untuk itu umpama ada tanah wakaf yang kena gusur, kan dapat Itu. biaya denda dari negara. Nah, uangnya itu diterima siapa dan dikemanakan gitu, Ustaz? Ya, tadi juga sudah saya singgung ya. Yang ngurusi nanti lah, ya kan dia yang bertanggung jawab kalau tergusur dan seterusnya, dia harus mengurus ya ke pemerintah. Kalau yang mengusur pemerintah untuk minta ganti. Gantinya ya kalau dia uang dibelikan lagi tanah yang kuasnya sama di sekitar situ. Tadinya pondok ya dibangun lagi pondoknya. Kalau masjid ya jadi masjid. Itu harus begitu. Kalau sampai nggak dapat ganti ya itu tanggung jawabnya nanti. Tadi Pak Prof. Rofik itu termasuk memperjuangkan ya, nulis ke koran biar diketahui publik. Pemerintah ini nggak mikirkan ya, nggak ganti yang bergusur-gusur sepanjang tol Semarang Batang kalau nggak salah ya, waktu itu. Dia menghitung ada sekian puluh masjid, pondok yang kegusur itu tanggung jawabnya. Sebetulnya tanggung jawab nadirnya, tapi ini diadvokasi ya, dibantu oleh BWI ya, Badan Wakaf Indonesia. Itu karena tanggung jawab dia tadi, yang tadi itu ya, fungsi BWI itu ya, menghimpun, mengolah, mengembangkan harta benda wakaf, mengawasi dan melindungi, itu termasuk di situ mungkin. Ya, data dulu ya, tadi Nadir itu harusnya lapor kan ke Kemenak tiap 6 bulan, tembusannya BWI itu untuk didata ya. Kadang mungkin dicek, kalau ada laporan kan tahu perkembangannya. Mungkin ada tanah wakaf yang nganggur itu kan emang nggak diapa-apain. Padahal tanah itu aset yang bisa dimanfaatkan. Mungkin karena nadirnya sibuk atau nggak punya kemampuan. Nah, tadi ada proses penggantian nadir. Kalau memang nggak bisa diganti, itu BWI boleh mengganti ya. Dengan persetujuan wakif. Punya harus dicari wakifnya siapa, masih ada ahli warisnya enggak. Jadi intinya wakaf itu potensi sekali untuk kesejahteraan umat, kemajuan. Kayak wakaf Mesir, Al-Azhar itu kan wakafnya berkembang kan sekarang, bisa ngasih beasiswa gratis mungkin sekolah di Al-Azhar pakai uang wakaf. Sejak zaman Rasul sampai sahabat kelihatannya ya, itu wakaf sampai sekarang masih eksis dan itu bermanfaat. Ada lagi yang lain? Kadang banyak sih orang yang memiliki aset terus mencari organisasi atau badan hukum yang bisa diserai ya, diamanai untuk mengelola asetnya itu. Yang terakhir itu yang masjid apa namanya itu di Lampung ya, baca juga ya. Ratusan hektar tanahnya strategis, sudah banyak yang menawar mau dibeli. Sama orangnya ini, suami istri ini nggak mau ya, mau saya wakafkan untuk masjid dan pendidikan Islam. Akhirnya dia ketemu ya, ada sahabatnya yang kenal pengurus dompet duafa di Jakarta, datang disurvei, siap mengelola. Jadi wakifnya tadi mewakafkan tanahnya, dompet duafa siap menjadi nazirnya, terus dia yang membangun, bangun masjidnya. Masjidnya gede banget ya. Saya lupa namanya. Nah itu penting juga cari nadir yang memang profesional, sudah biasa menangani kayak gitu ya. Itu bisa terwujud ya. Di banyak tempat saya kira sama orang yang mau mewakafkan, mencari nadir yang
kalau yang paling aman ya organisasi ya, misalnya disumbangkan ke Muhammadiyah atau ke NU ya, NU untuk bangun pesantren biasanya atau tempat ibadah. Kalau Muhammadiyah lebih ini lagi ya, pendidikan sampai ke ranting-rantingnya kelihatannya jalan. Itu bisa menjadi pilihan. Kalau nggak ada mungkin bisa kita akhiri sampai di sini. Kita lanjutkan insya Allah minggu depan tentang peralihan atas tanah. Bisa dibaca dulu ya, peralihan atas tanah itu dengan cara apa saja. Ada lagi ya pertanyaan? Baik. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih semuanya. Waalaikumsalam.